Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai meme coin ya, yang mungkin cukup jarang saya bahas di channel ini juga gitu. Karena meme coin technically nggak terlalu banyak fundamentalnya. Potensinya apakah ada? Yes, ada potensi, tapi lebih ke pure more to spekulasi. Tapi di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang kita bahas ini mengenai the next meme rotation. Kira-kira saya ada highlight beberapa crypto juga, tapi kembali lagi, this is very high risk juga, jadi saya sangat sekali nggak terlalu rekomend teman-teman untuk buy, not financial advice juga. Kembali lagi, do your own research, and yes, kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Tapi ya kalau teman-teman mau kita bahas meme coin gitu ya, mungkin teman-teman bisa likes dulu videonya. Let's say kita dapat 600 likes, saya mungkin akan share my top 3 or top 5 meme coin gitu. Jadi ya like dulu gitu kalau misalnya mau ada video itu. Nah, tapi kita akan bahas mengenai rotasinya. Sebelum kita deep dive more ya, kita masuk dulu ke dalam intronya dulu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai meme coin kembali lagi gitu ya. Di sini saya sempat share sebenarnya di Telegram gitu ya, di channel Telegram kita. Kalau teman-teman yang belum join channel Telegram, join dulu gitu ya. Di sini kita udah ada 700, hampir 700, 7.000 ya, 7.600 subscribers. Jadi mungkin kita bisa push let's say ke 8.000. Jadi teman-teman yang belum join bisa join, it's free. Saya share info-info dan bisa komen juga gitu. Jadi ya it's a good thing, positive community juga. Jadi kalau teman-teman cari komunitas, boleh join sini ya, saya welcome semuanya. Tapi kita masuk aja dulu ya mengenai situasi market ya. Saat ini market sebenarnya masih lebih sideways ya. Ini sedikit mengalami kenaikan sebenarnya, tapi belum breakout. Jadi belum ada break of structure juga. Most masih lebih ranging aja, tapi sedikit mengalami kenaikan ya. Dan secara fear and greed pun ya, saya bisa bahas mungkin relatif lebih healthy, karena kita dari extreme greed kita pullback sedikit ke area greed gitu ya. Apakah sekarang masih bisa turun lagi? Yes, possibility masih bisa naik lagi juga ya, karena masih sideways sekali gitu. Nah, kita bahas dulu nih, ada satu rotasi yang makanya saya akan bahas lebih dalam lagi di market crypto. Memang cukup lagi hype gitu, dan token-tokennya ini cukup mengalami kenaikan. Apakah masih bisa naik? I think so juga gitu ya, karena the hype baru aja mulai. Nah, hype itu apa? Jadi saya lihat dulu dari transfer dari between chain. Sebenarnya ini saya sempat share juga di Telegram gitu ya. Ini saya share kalau nggak salah minggu lalu di hari Jumat, dimana saya melihat bahwa saat ini ada dua network yang sangat aktif, yaitu adalah Ethereum dan Solana, teman-teman. Nah, tapi yang kita bisa lihat saat ini, Ethereum ini mostly to DeFi, orang-orang yang mungkin to trading yang lebih serius lah gitu ya. Jadi kalau Ethereum di meme coin sebenarnya nggak terlalu besar, karena fee-nya mahal. Yang meme coin orang-orang transaksi jual beli secara cepat, butuh transaksi yang murah gitu. Itu di mana? Itu di Solana. Di Solana Network yang kita bisa lihat, there is a transition dari Solana ini pindah ke mana? Ke Base Network. Ya, Base Network ini adalah layer 2-nya Ethereum ya, dan dia di back, atau bisa dikatakan sebenarnya bukan di back, tapi ini Coinbase punya network gitu. Jadi is Coinbase punya layer 2. Coinbase itu adalah salah satu top exchange crypto juga sebenarnya gitu. Jadi kita lihat ada transisi money flow from Solana to Base gitu ya. Di sini kita bisa Base ini bisa dikatakan yang ketiga lah, Ethereum, Solana, and Base. Jadi itu satu yang kita bisa highlight gitu. Dan yang kita bisa lihat juga secara new users, there is a spike gitu ya. Jadi ada kenaikan yang cukup besar di dalam Base daily new users. Kita bisa lihat nih, November, Januari, Februari naiknya pelan-pelan. Look at beberapa hari terakhir ya, lumayan mulai mengalami kenaikan ya. Dan ini mungkin belum spread, semua orang belum tahu gitu. Jadi ini kita ya lumayan cukup early lah, walaupun nggak awal-awal banget, karena awalnya ini sebenarnya pas saya share ini gitu, ini masih cukup awal gitu. Oke, kita bahas dulu background secara Base Network dulu, baru kita bahas lebih dalam lagi mengenai coin meme atau crypto apa aja sih gitu ya. Bahkan saya nanti akan share juga kalau teman-teman mau beli, karena nggak terlalu accessible gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih, introducing Base, Coinbase Layer 2 Network. Ini di Coinbase punya website juga. Nah, note ya, Base itu nggak ada tokennya
nggak seperti Arbitrum ada ARB, Optimism ada OP, Base itu nggak ada, belum ada tokennya. Ya kalau saya melihat gitu ya, kenapa nggak ada tokennya, ini lebih karena Coinbase ini adalah exchange yang diregulasi oleh SEC di Amerika, comply banget sama peraturan-peraturan. Ya salah satunya adalah mungkin mereka nggak bisa issue token, ya karena menurut peraturan ini gitu. Daripada mereka dikena usut atau kena masalah, mendingan mereka nggak ada tokennya lah istilahnya, dan mereka kasih disclaimer juga. Ya ini basic layer 2 lah. Layer 2 itu apa? Basically dia build di OpenStack melalui collaboration dengan Optimism. Dan Base sendiri di sini Coinbase juga bahas bahwa mereka saat ini do not plan to issue new network token. Jadi semuanya ini menggunakan Ethereum. Jadi kalau teman-teman memang mau transaksi menggunakan decentralized exchange untuk beli-beli beberapa kripto, nanti akan kita bahas, itu butuh gas fee, yaitu adalah Ethereum sebagai ya untuk native gas tokennya. Jadi harus beli Ethereum baru di-send ke Base Network gitu. Ya, dan di sini dia bahas juga be aware that scammers may send fake Base tokens. Jadi ya di sini di video ini saya bahas bahwa Base itu nggak ada tokennya gitu ya. Jadi jangan ketipu. Nah ini websitenya Base, ya build bridges, bid anything, stable coins, games dan lain-lain di dalam Base Network gitu. Jadi ini sebenarnya similar sekali dengan Coinbase punya website juga gitu ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri karena kita banyak nih yang kita harus bahas ya. Nah ini satu grafik mengenai memes ya, dimana Dogecoin mulai mengalami kenaikan gitu ya. Solana ya mungkin yang 200 kali 100 kalinya teman-teman ignore gitu, tapi memang hype-nya itu seperti ini, Doge, Solana. Nah ini yang kita bahas, makanya saya bahas nih apakah ini adalah menjadi rotasi baru ke dalam Base Network sendiri ya, karena yang dilakukan Coinbase sendiri ini cukup menarik. Jadi mereka menarik user Coinbase untuk masuk ke dalam on-chain-nya mereka menggunakan Coinbase Wallet gitu ya, Web3 walletnya Coinbase. Kira-kira seperti itu, agar mereka bisa bertransaksi mungkin membeli kripto-kripto yang ada di Base Network sendiri. Dan possibility menurut saya beberapa tokennya, even meme coin mungkin bisa listed di Coinbase juga gitu. But we will see ya. Secara total value logs ya, kalau teman-teman lihat di sini, bentar. Nah di sini Base Network itu sudah menduduki peringkat ke-10 gitu. Jadi udah masuk top 10 nih, dengan TVL saat ini di just under $1 billion, jadi sekitar 880 miliar dolar gitu. Di sini kita lihat ya, Base Network itu udah 1% lah, memang karena hype-nya sendiri gitu. Nah kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi, sebenarnya untuk kripto-kripto di Base Network sendiri belum terlalu banyak gitu ya, tapi memang secara fundamental kuat ini belum terlalu banyak gitu ya. Saya sempat do my research juga ya, tapi ada beberapa yang nanti saya akan share juga di video ini. Oke. Nah sekarang kita masuk ke stage 2 yang kita bahas adalah mengenai bagaimana cara teman-teman transaksi di Base Network. Oke, nah kita bahas ya untuk bagaimana sih cara teman-teman mungkin mau membeli beberapa Base Network sendiri. Tapi ya saya tekankan lagi, disclaimer on and do your own research. This is bukan high risk lagi, tapi very high risk. Jadi kalau misalnya kita bahas meme coin, saya rasa sebenarnya ini adalah alokasi dana yang bisa either dia naik 5 kali 10 kali dalam secara short term period atau hilang gitu. Jadi ya teman-teman kalau beli satu meme coin ini ya technically ya harus siap bahwa itu hilang gitu. Dan ini yang saya share pun ini bukan rekomendasi gitu ya. Oke, jadi dua disclaimer juga kita bahas gitu. Yang pertama pastinya menggunakan centralized exchange. Tapi masalahnya kalau centralized exchange saya udah bahas juga, yang besar-besar ini nggak terlalu bisa dikatakan nggak terlalu mempunyai token-token meme yang kecil ini gitu. Jadi kalau saya sendiri menggunakan CoinEx gitu ya, karena memang CoinEx ini untuk beberapa meme coin yang ada di Base Network itu mereka sudah ada istilahnya seperti itu. Jadi the hype mereka bisa follow the trend, dan ini adalah kelebihan sebenarnya dari CoinEx sendiri gitu. Makanya saya memang menggunakan dan partnership juga dengan channel ini juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar atau mau trade gitu ya, bisa menggunakan CoinEx di deskripsi gitu. Next up sebenarnya ya menggunakan referral saya, tapi next up-nya juga sebenarnya itu menggunakan Web3 wallet ya. Ya kita bertransaksi di decentralized aplikasi. Di sini saya menggunakan SushiSwap gitu ya, untuk ya bisa dikatakan trading lah gitu ya, untuk trading base meme coin bisa dikatakan ya, atau base
ya kripto-kripto yang di jaringan base lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading di sini di SushiSwap, harus di bridge dulu menggunakan Web3 wallet gitu. Web3 walletnya bisa menggunakan MetaMask atau menggunakan misalnya yang kita lagi ada campaign kan, Bitget wallet airdrop. Jadi ini bisa win-win solution juga nih teman-teman, menggunakan Bitget wallet plus beli base meme coins, karena mereka kan memang sudah ada token-tokennya juga dan bisa connect langsung. Misalnya mau ke SushiSwap, mau ke Uniswap, bisa langsung menggunakan Bitget wallet. Jadi dapat poin-poin airdropnya yang kita bahas ya, poin-poin airdrop di swap transaksi ya. Karena kalau teman-teman swap 1000 US dollar dapat 100 poin setiap harinya. So it's good lah, it's a win-win solution ya. Kalau mau detail explanation di deskripsi saya juga udah ada videonya ya. Kalau teman-teman di SushiSwap sendiri yang teman-teman harus lakukan ataupun di Uniswap, ini teman-teman yang pertama dari centralized exchange ya, transfer Ethereum teman-teman, terus klik cross chain gitu. Jadi dari Ethereum pindahin ke Base. Nah, jadi dari sini dari Ethereum pindah ke Base Network. Jadi Ethereum, dari network Ethereum ke Base Network baru bisa transaksi di Base Network gitu. Nah, kita bahas sekarang ya beberapa kripto yang ada di Base Network ya. Bisa teman-teman download, atau bukan download sih, tapi teman-teman bisa lihat di DEX Screener di sini. Sorry, ini kebuka sesuatu. Oke. Nah, di sini jadi teman-teman saya filter jadi ke Base Network sendiri. Ini based on performance, teman-teman bisa lihat nih naiknya ribuan persen rata-rata dalam 24 jam terakhir ya. Tapi kita bisa lihat dari secara fully diluted valuation-nya dia. Jadi ini yang besar-besar aja nih. Nah, ini ada beberapa kriptonya. Jadi ini walaupun dihitung besar, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat ini rata-rata juga masih di bawah 100 juta dolar. Jadi ya masih bisa beberapa kali lipat lah kalau memang the hype continues gitu. Dan saya rasa ini mungkin menjadi hal positif sebenarnya untuk Base Network sendiri ya. Jadi Coinbase pun sebenarnya nggak against ya, walaupun bisa dibilang networknya ini malah trending karena meme coin gitu. Nah, langsung aja sih sebenarnya apa gitu ya meme coin apa. Nah, sebelum meme coin, beberapa yang fundamental kuat. Kalau teman-teman mau cari yang fundamental di dalam Base Network, itu ada Aerodrome ya. Aerodrome ini seperti decentralized exchange lah. Jadi dia liquidity marketplace, mungkin mirip seperti Jupiter di Solana gitu ya. Lalu juga ada Alien Base ya, tokennya ALB. Ini juga ya untuk trading sih sebenarnya gitu ya. Kembali lagi, ini bukan rekomendasi gitu ya, karena ini saya cuma share beberapa projectnya aja, not a recommendation. Oke. Nah, kita bahas meme coin ya. Meme coin yang pertama, ini yang menurut saya menarik ya. Yang pertama adalah Toshi ya. Toshi ini apa? Toshi ini adalah sebuah kucing, dan bisa dikatakan dia adalah kucingnya si Brian Armstrong. Jadi Brian Armstrong itu adalah CEO dari Coinbase. Jadi dia punya dua kucing, namanya Toshi, satu lagi Mochi ya. Mochi itu juga ada nih Mochi. Jadi dia ada dua lah. Itu cukup menarik lah kalau meme coin. Ya, Toshi ini ya meme coin yang sebenarnya cukup besar kalau di Base Network ya. Nah, itu Toshi yang pertama. Lalu kita lihat juga ada PP Bat Blue. Ya, ini biasanya teman-teman tahu lah, ini PP. PP kan kodok yang warna hijau, tapi ini karena base warna biru dia ganti ya jadi warna biru istilahnya. Ya, kembali lagi ini meme coin. Ada juga seperti Doge ya, tapi ini Boch ya, Boch. Susah juga pronounce-nya ya. Boch ini mungkin Blue Doge kali ya, Blue Doge. Jadi ini Blue Doge ya. Lalu ada beberapa kripto lainnya gitu. Tapi ya saya ajarin teman-teman sedikit lah bagaimana cara untuk screening gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat screening, yang pertama let's say kita, karena ini kan banyak sekali nih kalau teman-teman buka Base Network di DEX Screener ya. Lalu teman-teman lihat secara fully diluted valuation ya, ini kan cukup besar. Let's say teman-teman mau yang berpotensi gitu ya. Tadi saya ada lihat satu yang cukup menarik gitu. Ini misalnya ya, DOP gitu. DOP. Nah, ini ya dia di SushiSwap. Nah, misalnya ini ya, kembali lagi ini bukan rekomendasi. Nah, tapi teman-teman bisa lihat, kalau saya lihat bukan secara harganya teman-teman ya. Kalau untuk di meme coin seperti ini, saya akan lihat secara market cap gitu. Jadi memang kan kita ya bisa bilang ini cukup spekulasi gitu. Saya juga nggak terlalu rekomend kalau teman-teman beli meme coin, kalau bisa less than 1% dari total portfolio, 1%
1% aja gitu ya. Jadi, dan kalau misalnya teman-teman mau beli di decentralized exchange itu at least teman-teman mungkin harus udah ada beberapa dolar lah, mungkin ratusan dolar, 300, 200, 300, 500 dolar gitu ataupun ribuan dolar, itu baru mungkin worth it. Kalau enggak ya teman-teman mendingan trading di decentralized exchange kayak CoinEx aja, karena lebih aman lah dan gak kemakan gas fee, bisa saya katakan seperti itu. Nah, yang kita lihat ya, yang sebenarnya banyak meme coin gitu ya. Ini meme coinnya sebenarnya masih sekitar 1 jutaan, tapi yang kita lihat ini sebenarnya yang pertama banner ya. At least mereka harus ada banner, karena untuk pasang banner di sini harus bayar gitu ya. Kalau nggak salah bayar sekitar 5.350 dolar gitu ya. Pastikan mereka ada website, Twitter, Telegram. Teman-teman cek masing-masing apakah aktif atau enggak gitu ya. Lalu lihat secara transaksi apakah banyak yang melakukan transaksi atau enggak gitu ya. Dan mungkin yang terutama sebenarnya lihat juga secara volumenya bagaimana, lalu secara holdernya gitu ya. Di sini saya tadi sempat screening sedikit ya. Kalau misalnya contoh ya, kita lihat DOP sendiri ya, dia ya masih lumayan lah, karena yang paling besar ini 6,6% gitu ya. Lalu ada 3%, 2%, lalu dibagi oleh beberapa holder. Walaupun secara holdernya sendiri ini masih 1727, jadi ya relatif kecil. Tapi banyak kan ya kripto meme coin ya kecil dulu, tiba-tiba ada yang booming. Jadi teman-teman mungkin masuk 10, satu yang naik, istilahnya seperti itu. Nah, kita bahas juga next meme coinnya. Contoh misalnya Bread ini kayaknya salah satu yang paling besar meme coinnya secara market cap, karena Bread ini adalah temannya si Pepe. Dan saya nggak bohong gitu ya, jadi Pepe ini memang ada temennya. Ini di komik Boys Club ya, Boys Club. Jadi dia ada berempat, ini si Pepe, ini si Bread, lalu ada si Wolf sama si Andy gitu. Wolf ini ada di Avalanche Network, Andy kalau nggak salah di Solana, tapi saya harus dicek lagi. Nah, ini Bread yang lagi cukup hype di Base Network ya secara meme coinnya. Padahal ini udah cukup lama nih meme Boys Clubnya, buku komik gitu ya. Nah, ini Bread, Pepe's best friend on Base. Jadi tagline mereka memang seperti itu. Oh, ini dia juga udah ada di beberapa exchange ya, teman-teman bisa lihat. Karena ini yang salah satu yang besar istilahnya, gitu. Apalagi kayak seperti ini juga lagi cukup hype gitu ya. Ini si Brian Armstrong, tapi ya diubah namanya sedikit jadi Brian Armstrong gitu ya. Lalu logonya meme coin seperti ini gitu ya. Dan ini cukup hype di Solana gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya, this is high risk, saya cuma update doang, bukan rekomendasi juga. Biar teman-teman melihat mungkin potensi dan mungkin tertarik gitu ya untuk beberapa meme coin. Tapi ya that's it lah untuk video ini. Kalau teman-teman nonton mungkin sampai akhir video, ya feel free untuk komen gitu ya. Teman-teman lebih suka mungkin tim kodok atau tim anjing gitu ya, PP atau Doge atau Shiba gitu, mungkin komen di bawah, ataupun mungkin komen kripto favorit teman-teman lah ya, meme coin favorit, atau nggak suka meme coin. Ya kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini dan kalau teman-teman mau kita bahas top 5 meme coin atau top 3 meme coin dari saya, bisa feel free to like videonya. 600 likes ya, 600 likes kita bikin videonya. Dan itu aja. Semoga teman-teman suka video ini, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.